bisa sama-sama satu panggung bersama dengan saya. Nah, Garis Putih ini adalah fashion show di mana saya menciptakan sebuah tren untuk Hari Raya 2025. Jadi kalau teman-teman media tanya ke saya, tren fashion seperti apa sih? Inilah dia. Inilah momen di mana saya menciptakan sebuah tren untuk customer saya, untuk peminat-peminat baju saya lewat Garis Putih. Jadi untuk tahun ini saya mengeluarkan koleksi yang saya kasih nama Kingdom of Love. Saya terinspirasi dari kerajaan-kerajaan pada tahun 1800-an. Pokoknya looknya tuh zaman-zaman kastil pada zaman dahulu kala, tapi saya kemas sedemikian rupa sehingga masih manis, masih cantik untuk dipakai dan diadaptasi ke modest wear. Hari ini ada 40 look yang saya presentasikan, 40 look, 40 model gitu. Dan Garis Putih ini adalah event yang saya buat selama 3 hari. Kurang lebih ada 20 desainer yang ikut andil di sini, dan juga ada satu saya mengundang desainer dari Malaysia. Wah. Jadi ini benar-benar bisa dibilang perhelatan Raya Festival. Jadi ini nih inspirasi dari cerita-cerita salah satunya dari film Wicked ya. Terus begitu saya terinspirasi dari kastil-kastil yang ada di Eropa. Jadi renda-renda besar, kerah-kerah besar, motif-motif paisley. Jadi itu yang menjadi inspirasi buat aku. Warnanya juga ada warna pastel, ada warna kuning, ada warna abu, ada warna hitam. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan rata-rata modelnya bentuknya tuh A-line, jadi memang sangat royal, sangat grande. Tapi baju-baju yang saya fashion show tadi itu startnya dari harga 750.000, paling mahal di harga 2 juta. Kak Igun ngomongin tentang tren busana muslim 2025, seperti apa sih mungkin Kak Igun kalau 2025 ini? 2025 seperti yang kalian saksikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya sama aku trennya seperti apa, kan hanya keluar dari mulut aku ya. Jadi sekarang tugasnya adalah teman-teman media adalah ambil gambar, ditayangin di infotainment kalian, paham ya. Jadi supaya pemirsa kalian itu paham fashion yang diusung Kak Igun itu seperti apa. Kan kalau tahun kemarin lebih ke simmer-simmer, nah 2025 itu seperti apa Kak Igun? Itu sih mungkin buat di Tamrin City dan Tanah Abang ya. Kalau versi desainer sih nggak ada tren simmer-simmer sih nggak ada sih gitu. Jadi ya kan kalau di Indonesia itu kan marketnya luas, customernya juga sangat luas gitu. Jadi tugas kita para desainer adalah membuat karya yang bisa dipakai oleh semua kalangan. Jadi nanti tinggal dari customer sendiri mau milih di harga yang mana, di model yang mana gitu. Oke, elemen yang paling penting ada di lemari sekarang ini kan bisa dibilang setiap individu itu sudah punya yang namanya personal style. Personal style itu adalah cara berpakaian masing-masing individu itu punya caranya masing-masing. Jadi kalau mau berbelanja sekarang tuh, kalau saran aku harus berbelanja yang wise, harus bijaksana supaya di isi lemari itu bisa di mix and match gitu, dari warna, dari motif, dari cuttingan gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian punya keuangan yang berlebih, nah kalian baru bisa deh dengan beraneka ragam bentuk model gitu. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang ini memang keahlian mix and match itu sebenarnya yang paling bisa untuk diaplikasikan. Apalagi saya ya kalau bikin baju ya, terkadang saya lihat kalau lagi di acara store aku, ada yang customer aku pakai baju dari 3 tahun lalu masih bagus, 4 tahun lalu masih bagus. Berarti memang garis rancangan aku itu adalah garis yang timeless, yang tidak termakan oleh waktu. Jadi mau dipakai tren kapan aja masih terlihat bagus. Nah, personal style itu masing-masing ya. Jadi kayak misalnya kalian kan masing-masing hari ini aja punya cara berpakaian yang beda-beda. Setiap orang itu punya gaya berpakaian yang beda. Mungkin punya warna favorit, atau bisa dilihat juga dari bentuk tubuh. Kalian nyaman
pemahamannya seperti apa. Jadi makanya kalau misalnya diperhatikan juga ya, bukan hanya karya yang di atas panggung yang berbeda-beda, tapi cara berpakaian kita dalam keseharian kan nggak ada yang sama. Jadi masing-masing punya cara. Jadi kalau kayak Gun bilang tuh nggak ada yang namanya fashion yang nggak bagus atau baju yang nggak pas tuh nggak ada, karena setiap orang tuh punya cara berpakaian yang masing-masing. Tapi kalau di Indonesia ini kan hak asasinya kan nggak ada ya. Iya. Jadi semuanya tuh diatur sama netizen. Kalau menurut netizen jelek ya jelek. Jadi bukan menurut berpakaian tuh bukan menurut diri kita sendiri gitu, tapi kita harus berhati-hati menerima kritikan dari netizen gitu. Oke? Cukup.